Baiklah Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran bahwa Islam itu sudah mengatur semua kehidupan manusia. Apa kata Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti jejak, mengikuti langkah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan, jangan diikuti. Innahum lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu sudah jelas-jelas sebagai musuh yang nyata. Lebih itu Allah katakan. Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat pada saat sekarang ini kita masih dilanda dengan penyakit mewabah, yaitu dinamakan dengan virus corona atau disingkat dengan pandemi COVID-19. Dan ini sudah berlangsung sudah lebih dari 1,5 tahun. Berbagai macam yang kita terima berita, berbagai macam yang kita lihat, berbagai macam yang kita rasakan dengan virus corona. Yang anehnya apa? Yang anehnya betapa banyak di antara kita yang tidak ada percaya dengan corona. Yang jelas kita jelaskan pada malam hari ini, yang virus corona itu ada, penyakit mewabah itu ada semasa Rasulullah SAW dulunya. Virus corona itu yang penyakit mewabah ada. Bahkan kata Rasulullah, jikalau terjadi penyakit mewabah suatu daerah, kata Rasulullah, dan jangan kamu memasuki daerah itu. Tetapi kalau terjadi di daerah kamu, dan jangan pula kamu pergi di daerah itu. Cuman yang namanya corona, virus corona itu, virus itu kecil, tidak bisa dilihat dengan pandangan mata telanjang kita. Tak bisa wak lihat dopak jo ibu. Hanya bisa beko yang merasukan orang-orang yang sudah terkontaminasi, sudah terkontaminasi dengan virus corona. Makanya memang betul bahwa kita ini, setiap kita ini sudah ditentukan oleh Allah kapan kita hidup, kapan kita mati, sudah dijelaskan oleh Allah. Apakah virus corona ini yang akan mematikan seseorang, atau mungkin kita mati karena hal yang lain. Tetapi yang jelas itu adalah sebagai sebab dan akibat. Yang jelas adalah manusia itu pasti akan mati. Tapi jangan sampai awak dengan adanya virus corona takwi datang ke masjid. Bakok dan namu apa ke masjid Pak? Bakok dan namu ibu ke masjid Bu. Di malam Bu ke masjid. Pemerintah mengecek model itu. Jangan kamu berkumpul di masjid. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Kalau awak calik model itu, kalau ada pemimpin yang mengatakan demikian, jangan kamu dekat ke masjid, jangan kamu ke masjid, tidak ada larangan. Masa kita dilarang ke masjid? Gara-gara corona, gara-gara penyakit pandemi itu kita takut ke masjid. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita dengan adanya pandemi COVID, penyakit yang mewabah ini, semakin dekat kita kepada Allah. Tak malah semakin jauh deh Bu. Kini ko aku cari kini ko, dek kerana ada namanya PPKM.
pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi dibatasi. Tak boleh berkumpul di mall, di pasar, berkumpul je Pak. Tak itu dapat. Di pasar kan ramai dapat. Ramai aja. Pelak ini kan Transmart banyak orang di sini. Tetapi bakal masjid dilarang. Itu yang tak masuk di akal rasanya. Awak seharusnya kini ko alam modeko nagari lah diuji di Allah, lah bertahun-tahun tak jauh sampai dihabiskan oleh Allah. Diuji awak, semakin diuji awak di Allah, semakin dakik awak ke masjid. Tak malahan dibuat peraturan dilarang ke masjid. Ambo lah lama je mengadakan kegiatan pengajian Pak. Yo datang situ ke masjid. Alhamdulillah yo dak ada nak terangah awak dan takut apa nak terangahnya. Orang yang solat berjemaah di masjid dapatnya virus corona. Ada Pak. Awak berdoa ke Allah, memang Allah jauhkan dari kita. Tak ada. Yang dapat itu adalah berkumpul di pasar, berkumpul di mall, berkumpul di tempat-tempat umum, tempat perbelanjaan. Situ dah nampak ada awal mulanya. Kalau di masjid tak ada. Tapi awak tetap berdoa ke Allah. Apa Pak? Masjid awak masuk bagus dah steril dapat lah. Masuk ke dalam bau dua dulu nak. Ya kan? Bau dua. Bau dua seluruhnya. Basuh tangan, basuh muka, cuci hidung, basuh muka, usap kepala, telinga, kaki. Kalau protokol kesihatan 3M ya tak? Kini dah 5M. Membasuh tangan, memakai masker, menjauhkan dari kerumunan, menjaga jarak. Jelas Pak? Itu dia. Kalau awak bawa ke masjid, awak datang ke masjid, awak solat berjemaah, berzikir awak di masjid, masuk ke masjid, awak dulu harus berwuduk. Harus berwuduk awak. Di mana letaknya? Tapi kalau pergi ke pasar, awak lah macam-macam di sini. Lah macam-macam pulau dah awak pacik. Tapi kalau dia masuk masjid, awak dah bersuci dulu. Makanya insya-Allah Allah jauhkan. Umat Islam sudah menjaga kesihatan. Setiap kita berwuduk, setiap kita lepas wuduk kita, lapis wuduk awak berwuduk balik. Siang hari ini tujuh awak. Salat duha awak bukan pagi hari. Lepas wuduk awak bukan kegiatan, berwuduk balik. Kan ibadah dia Pak. Tak mesti ke salat saya berwuduk ada. Jaga wuduk kamu, kata Rasulullah. Jaga wuduk kamu. Kini awak cari masalah ujian dari Allah itu. Ujian Allah itu ada yang mengajian kau rasa macam ujian Allah. Lah lebih 1,5 tahun awak mengalami virus corona. Lah lebih 1,5 tahun. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi awak. Mungkin setiap kita dan bahkan mungkin berdoa secara bersama, awak doakan. Ya, apa doa awak mungkin? Doa awak pada umumnya ikut, ya Allah, jauhkanlah virus corona dari kami ya Allah. Musnahkanlah virus corona ya Allah. Lah berdoa awak ke Allah pada itu. Lah berdoa awak pada itu. Tapi kalau lah berdoa pada itu, orang yang tak kuat imannya, ini kami fikir pada itu, lah tiap hari umat Islam mau berdoa ke Allah, tapi tak dikabul Allah. Itu ba'ala tu je. Sehingga goyang iman itu tadi. Goyang iman. Rasanya Pak Ju Ibu, ketika Nabi Ibrahim tak langsung dikabul di Allah dah. Kok masih dalam suasana Zulhijjah? Nabi Ibrahim setiap hari berdoa ke Allah. Setiap hari berdoa kepada Allah, dan doa itu bisa dikabulkan ketika lah 80 sampai tahun baru dikabul oleh Allah. Ujiannya dari mana dulu? Pertamanya ujian dari ayahnya dulu.
Bau dia jadi ayah kandung sendiri nan membuat berhala patung itu disembah ayahnya sendiri. Kini awak serumah je ayah aku. Inyu nyubi patung. Sudah itu disembah di masa Raja Namrud. Ba rasul barek dapat. Barek. Ujian barek. Tak bisa Ibrahim mengajak ayahnya kepada jalan yang benar untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tak bisa payah. Bahkan Nabi Ibrahim itu dibakar kerana Allah menghancurkan patung itu. Barek ujian untuk menghadapi ayah yang menyembah berhala. Ujian dapat Ibrahim lain. Ibrahim ingin mendambakan seorang anak. Kalau kayo Nabi Ibrahim. Banyak binatang ternaknya. Bahkan dalam hadis dicalik lawat sampai 2 balai ribu banyaknya. Kayo Nabi Ibrahim. Tapi di Ibrahim tu tetap disandarkan semuanya kepada Allah supaya kecewa. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Maka bertanya sahabat ke Ibrahim, wahai Ibrahim, nan binatang nan banyak koko milik siapa? Kalau awak punya binatang banyak, misalnya harato nan banyak ko, rumah nan rancak ko, harato nan banyak, gedung nan mewah ko siapa nan punya? Sama pertanyaannya pada itu kira-kira. Jawaban Ibrahim apa jawabnya bu? Dia jawab di Ibrahim bahawa haratoko adalah milik Allah. Kini untuk sementara ambo nan memakai. Tapi kalau Allah berkehendak mengambil semuanya, aku ikhlas, aku redha. Ikhlas. Jangankan binatang ternak, jangankan semua binatang, harta saya ini, kata Ibrahim, kalau anak ambo diminta di Allah, ambo akan rela mengikhlaskan kalau diambil di Allah. Itu tak mudah itu. Ucapan itu disampaikan Ibrahim kepada sahabat tadi. Pas di waktu itu Nabi Ibrahim memang ingin meminta mendambakan anak. Rabbi habli minas solihin. Doa itu setiap hari didoakan oleh Ibrahim. Setiap hari. Lampir 84 tahun dari Siti Sarah pindahlah nikah jo Siti Hajar. Nah Siti Hajar lah dianugerahkanlah anak yang namanya Ibrahim. Habis itu lamanya. Kalau cerita itu kita banyak ibu yang tahu. Lama. Dan baapulah kini awak membayangkan baap virus corona, kini awak membandingkan jo kini kuat. Lama awak diuji di Allah, berdoa awak selalu ke Allah, dan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini lah berdoa ke Allah, ya Allah jauhkan virus corona, hancurkan virus corona ya Allah, angkat semua virus corona ini ya Allah, jauhkan daripada umat manusia ya Allah. Lah berdoa orang tiap hari. Tapi nan itu tetap masih diuji di Allah kawan. Itu ujian sampai di iman awak tadi tu. Hanya memang awak dalam hidupku banyak yang menampak, banyak dicalik, banyak yang nampak, banyak yang dirasuan. Contoh banyak yang nampak yang rasuan. Apa lagi ada pelarangan yang model tadi itu. Kalau ada orang ke masa pelarangan depo ke masjid, lebih baik solat di rumah daripada di masjid. Larang mana itu. Nah, kalau seandainya kini kita berandai, seandainya kita dilarang ke masjid dan orang termakan dengan, sampai kini banyak yang termakan dengan dengan pemerintah tadi itu, dilarang ke masjid. Kalau seandainya model itu awak kosong masjid, itu berarti awak lah dekat sekali dengan hari kiamat. Memang dalam dikatakan itu di akhir zaman itu masjid itu banyak, isinya tak ada. Masjid banyak, musala banyak, rumah ibadah, tempat solat banyak, tapi tak ada yang datang ke masjid.
Maka di saat itulah nanti timbul, akan datanglah namanya hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam hadis Rasulullah itu dikatakan apa Ibu? Nanti pada suatu akhir zaman itu manusia itu ada sangat heran dengan keadaan. Berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Apa awak dah tahu awak ni? Apakah kini, apakah besok, setahun lain, sebulan lain, setahun lain, atau 10 tahun lain, atau 1000 tahun lain. Ceritanya Pak Ibu, ketika itu orang melakukan aktivitas seperti biasa. Yang ibadah yang datang ke masjid ada juga, tapi tidak seberapa, kata Rasulullah. Kemudian orang selesai solat, melaksanakan solat subuh berjemaah. Yang berjemaah tetap berjemaah, yang tidak juga pulang ke rumah dan siap-siap untuk melakukan aktivitas. Dicari hari awal siap. Lah jam 7 hari matahari juga tak nampak. Lah jam 8 hari, lah jam 9, jam 10 hari, hari masih tetap gelap seperti malam hari. Serupa malam ada kini gua juga. Sampai jam 2 balik siang gelap. Sehingga waktu itu ada yang beranggapan iko apakah fenomena alam yang berupa gerhana matahari atau ba'a. Ada yang mengatakan itu adalah dakik hari kiamat. Ada yang mengatakan itu adalah suatu fenomena alam yang terjadi. Berbagai spekulasi, pemikiran, argumen-argumen yang disampaikan oleh manusia. Sebenarnya dah seluruhnya terfikir awak. Manusia kok otak diberikan Allah tapi terbatas.